Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Efri Samudra dengan NIM A11 2023 15200. Di sini saya akan merepresentasikan draft jurnal kami. Oke, langsung saya. Nah, untuk pendahuluan kita semua tahu tuh bahwa banjir itu adalah salah satu bencana yang paling sering terjadi dan berdampak besar di masyarakat. Nah, untuk itu bisa menangani banjir dengan cepat, kita butuh sistem yang bisa mengidentifikasi area genangan secara otomatis dan akurat. Disinilah computer vision dan segmentasi masuk sebagai solusi. Tapi masalahnya itu ada metode konvensional seperti thresholding dan edge detection punya keterbatasan kalau kondisi gambarnya itu bervariasi. Karena itulah, penelitian ini hadir untuk membandingkan tiga metode. Yang pertama itu ada thresholding, edge detection, dan CNN unit dalam satu dataset yang sama, supaya kita bisa tahu tuh yang mana paling efektif. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Nah, jadi secara garis besar itu kita cari metode mana yang paling efektif antara tiga metode itu secara garis besar. Tujuannya jelas untuk membandingkan metode secara objektif menggunakan dataset yang sama dengan evaluasi menggunakan 5 metrik itu ada akurasi, precision, recall, EOU, dan DICE. Kemudian untuk kajian dan teori itu yang pertama ada landasan teori. Penelitian ini berlandaskan pada konsep segmentasi citra, yaitu proses memisahkan objek berdasarkan karakteristik pixelnya. Nah, yang pertama itu ada thresholding, itu pendekatan paling dasar bekerja dengan batas intensitas warna. Kemudian yang kedua itu ada edge detection itu atau Kenny, itu mendeteksi batas objek lewat perubahan intensitas pixel. Kemudian yang terakhir itu ada CNN atau unit, itu convolutional neural network dengan struktur encoder, decoder, dan skip connection yang mampu menangkap informasi pola lebih detail. Nah, unit dipilih karena lebih adaptif terhadap variasi bentuk dan tekstur air pada citra banjir. Nah, kemudian untuk gapnya itu dari kajian literatur, kami menemukan bahwa sebagian besar dari penelitian sebelumnya itu hanya fokus pada satu metode saja, sehingga sulit dibandingkan secara objektif karena data dan kondisi eksperimennya itu berbeda. Selain itu, penggunaan pseudo-label sebagai pengganti anotasi manual pada citra banjir masih jarang dieksplorasi. Nah, kontribusi penelitian ini adalah menghadirkan perbandingan ketiga metode dalam satu kerangka eksperimen. Nah, plus menunjukkan cara kerja pseudo-label saat ground truth tidak tersedia. Nah, kemudian untuk metodologi itu kita penelitian ini menggunakan dataset yang diambil dari Kaggle. Karena datasetnya itu tidak punya ground truth, kami buat pseudo label menggunakan thresholding berbasis HSV sebagai tujuan segmentasi. Tahapannya itu seperti ini, kayak nomor satu tuh pre-processing, itu ada resize gambar ke 128 kali 128, terus dinormalisasi dan augmentasi data. Nah, kemudian yang kedua itu ada pembuatan pseudo label menggunakan thresholding HSV sebagai mass segmentasi. Nah, kemudian yang ketiga itu pelatihan unit. Nah, data diberi sebagai 80% dilatih dan 20% diuji. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasinya itu menggunakan akurasi, precision, recall, EUO, dan DICE. Selama tahapan ini punya peranan masing-masing untuk memastikan proses berjalan rapi
dan hasil bisa dibandingkan secara adil. Nah, kemudian untuk validasi output itu untuk memastikan hasilnya valid, kami menggunakan pembagian data itu sekitar 80/20 agar model tidak sekedar hafal data latih. Nah, selama pelatihan, performa dipantau tiap epoch untuk mencegah overfitting, dan dengan 5 metrik evaluasi sekaligus, penilaian jadi lebih menyeluruh dan tidak bias ke satu sisi saja. Nah, untuk keterbatasan metode, tentu penelitian ini tidak sempurna dong. Nah, keterbatasan utamanya itu adalah tidak adanya ground truth manual, sehingga evaluasi bergantung pada pseudo label yang berpotensi menimbulkan bias. Nah, selain itu, jumlah data dan epoch pelatihan masih terbatas karena keterbatasan sumber daya komputasi. Kedepannya, penggunaan data berlabel manual dan arsitektur yang lebih kompleks bisa jadi arah pengembangan yang lebih menarik. Nah, kemudian untuk hasil dan analisis. Nah, jadi apa hasilnya tuh? Nah, thresholding mendapat nilai sempurna wajar karena dia sendiri yang jadi pseudo ground truth, jadi posisinya lebih sebagai pembanding. Nah, edge detection punya precision rendah, artinya banyak pixel yang bukan genangan ikut terdeteksi, hasilnya kurang bersih. Kemudian ada CNN-UNet, tampil paling seimbang. Nah, akurasi IUO dan dice-nya tinggi, visualnya lebih halus, dan lebih mendekati area genangan yang sebenarnya. Kesimpulannya, UNet jelas lebih unggul untuk tugas seperti ini. Nah, langsung ke kesimpulan dan kontribusi. Untuk kontribusi, secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa deep learning lebih adaptif dibanding metode konvensional untuk segmentasi citra banjir, terutama saat berlabel terbatas. Secara praktis, temuan ini bisa jadi dasar pengembangan sistem deteksi banjir berbasis citra yang lebih cepat dan akurat. Nah, untuk referensi utama, menurut saya yang lebih penting itu ada 3. Yang pertama itu ada Yo et al. Itu pembahasan model deep learning untuk deteksi wilayah banjir secara otomatis. Ini jadi landasan utama penggunaan UNet. Nah, kemudian yang kedua itu ada Josh Dani. Oke, yang referensi jurnal yang menurut saya penting itu yang pertama ada Yo et al. Itu membahas model deep learning untuk deteksi wilayah banjir secara otomatis. Ini jadi landasan utama penggunaan UNet. Nah, kemudian ada Subroto et al. Mendukung pemilihan matrik evaluasi seperti akurasi, IUO dalam menilai performa deteksi dan segmentasi banjir secara kuantitatif. Nah, yang terakhir itu ada Surbakti dan Menandar, menjelaskan konsep pseudo labeling dalam kondisi keterbatasan data berlabel yang sangat relevan dengan kondisi dataset kami. Nah, kelebihan dan kekurangan kalau saya refleksikan secara jujur itu ada pada kerangka perbandingannya yang adil. Itu ada 3 metode, 1 dataset, kemudian ada 1 kondisi eksperimen. Nah, hasilnya lebih bisa dipercaya membandingkan dari paper yang berbeda-beda. Nah, kekurangannya jelas
Evaluasi masih bergantung pada pseudo label sehingga ada potensi bias. Nah, jumlah data dan epoch juga masih minim karena keterbatasan komputasi. Idealnya, kalau ada waktu dan sumber daya lebih, anotasi manual dan eksplorasi arsitektur yang lebih dalam akan sangat memperkuat hasil penelitian ini. Oke, itu tadi pembahasan lengkap dari hasil penelitian kami tentang segmentasi citra banjir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang perbandingan ketiga metode yang digunakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.